Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuratul Ma'rufah. Kali ini kita akan mempelajari tentang aturan perkalian. Materi ini ada di kelas 11 SMK semester genap. Aturan perkalian merupakan suatu aturan mencacah atau menghitung dengan memasangkan satu objek dengan objek lain dan berfungsi mencari semua kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi, aturan perkalian ini bagian dari kaidah pencacahan, di mana kaidah pencacahan itu terdapat aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan permutasi, dan kombinasi. Kali ini kita yang dibahas hanya aturan perkalian. Kapan kita dapat menggunakan aturan perkalian ini? Kita dapat menggunakan aturan perkalian ketika dihadapkan dengan masalah yang terdiri dari beberapa tahapan. Perhatikan kombinasi warna baju atasan dan bawahan berikut. Dapatkah kita menghitung banyaknya kombinasi yang mungkin? Ini ada baju berwarna kuning dengan bawahan berwarna biru. Kemudian ada baju warna hitam dengan bawahan kuning. Ada baju berwarna putih dengan bawahan merah. Kemudian baju abu-abu dengan bawahan hijau. Alternatif penyelesaiannya, kita hitung dulu warna atasan. Warna atasan itu ada 4. Ada warna kuning, warna hitam, warna putih, dan abu-abu. Kemudian untuk warna bawahannya itu ada 4 juga. Ada warna biru, ada warna kuning, warna merah, dan warna hijau. Dengan mencocokkan satu persatu diperoleh, yang pertama, baju atasan kuning dapat dipadukan dengan bawahan berwarna biru, bawahan berwarna kuning, bawahan berwarna merah, dan bawahan berwarna hijau. Kita mendapat kombinasi warna kuning-biru, kuning-kuning, kuning-merah, kuning-hijau. Ada 4 pasangan baju yang didapatkan dari baju atasan berwarna kuning. Kemudian yang kedua, baju atasan hitam dapat kita padukan dengan bawahan warna biru, bawahan warna kuning, bawahan warna merah, bawahan warna hijau, sehingga kita mendapatkan kombinasi warna hitam biru, hitam kuning, hitam merah, hitam hijau. Ini yang kedua juga ada 4 pasang baju atasan dan bawahan yang kita dapatkan. Yang ketiga, baju atasan putih dapat dipadukan dengan bawahan berwarna biru, bawahan kuning, bawahan merah, bawahan hijau, sehingga kita mendapat kombinasi warna putih biru, putih kuning, putih merah, dan putih hijau. Pada baju ketiga, baju warna putih, ini kita juga mendapatkan 4 pasang. Kemudian yang keempat, baju atasan berwarna abu-abu dapat dipadukan dengan bawahan biru, bawahan kuning, bawahan merah, bawahan hijau. Sehingga kita mendapatkan kombinasi warna abu-abu biru, abu-abu kuning, abu-abu merah, dan abu-abu hitam. Baju keempat juga ada 4 pasang. Dengan demikian, banyaknya pasangan yang diperoleh adalah 4 kali 4, di mana 4 yang pertama ini banyaknya baju atasan, dan 4 yang kedua banyaknya baju bawahan, sehingga 4 kali 4 sama dengan 16. Artinya, kita dapat memasangkan baju atasan dan bawahan dengan 16 cara. Karena kita memasangkan baju atasan dan bawahan, artinya kita memadukan 2 tahap baju atasan dan tahap baju bawahan, sehingga kita tinggal mengalihkan 4 kali 4. Kemudian kalau misalnya dia menggunakan sepatu yang berwarna-warni, misalkan ada sepatu warna putih, sepatu warna hitam, warna merah, dan warna biru. Kita dapat memadukan baju atasan, baju bawahan, dan sepatu. Misalnya baju atasan abu-abu dipadukan dengan bawahan berwarna biru dan sepatu berwarna hitam.
Kemudian baju abu-abu dipadukan dengan bawahan berwarna kuning dan sepatu warna putih. Ini karena kita memadukan atasan, bawahan, dan sepatu, artinya kita menghitung 3 tahap. Kesimpulannya, jika kejadian pertama ada M cara dan kejadian kedua ada N cara, maka banyak kombinasi kejadian pertama dan kedua adalah M dikalikan N cara. Ini kita sebut dengan nama aturan perkalian. Masalah berikutnya, diketahui 3 buah kota yang bernama kota A, kota B, dan kota C. Jalan yang dapat dilalui dari A ke B terdapat 4 jalan alternatif. Dari B ke C terdapat 3 alternatif. Jika kita mau pergi dari A ke C harus melewati B, berapa macam cara melakukan perjalanan? Rutenya seperti ini, dari A ke B ada 4 jalan, jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, dan jalan keempat. Dari B ke C ada 3 jalan, kita namai jalan 5, jalan 6, dan jalan 7. Alternatif penyelesaiannya, kita gunakan cara manual untuk yang pertama. Jalur pertama itu yang depan ini, dari A ke B, yang belakang dari B ke C. Jalur pertama 15, jalur kedua 16, jalur ketiga 17, jalur keempat 25, jalur kelima 26, jalur keenam 27, jalur ketujuh 35, jalur ke-8 36, jalur ke-9 37, jalur ke-10 45, jalur ke-11 46, dan jalur ke-12 ada 47. Jadi total kita kalau menghitung menggunakan manual itu ada 12 jalur. Bagaimana kalau kita menggunakan aturan perkalian? Kita siapkan 2 kolom. Yang pertama, ini rute dari A ke B, ada 4 jalan. Kemudian rute dari B ke C ada 3 jalan. Totalnya rute yang harus dilewati adalah 4 kali 3 ada 12 rute. Perhatikan kombinasi plat kendaraan yang terdiri dari 4 angka. Dapatkah kita menghitung banyak plat nomor kendaraan yang terbentuk? Mobil pertama ini memiliki plat nomor kendaraan 1479. Mobil kedua 1756. Berbeda kan? Antara kendaraan satu dan lainnya ini tidak ada yang sama persis. Nah, berapakah sebenarnya plat nomor kendaraan yang terbentuk? Alternatif penyelesaiannya, untuk menghitung banyaknya plat yang mungkin tersusun, dapat kita gunakan aturan perkalian. Angka-angka yang bisa digunakan itu adalah angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9. Banyaknya angka kita sebut dengan N, itu ada 10, sehingga N sama dengan 10. Karena plat kendaraan terdiri dari 4 angka, kita siapkan 4 kolom. Kolom pertama diisi oleh angka pertama, kolom kedua diisi oleh angka kedua, kolom ketiga diisi angka ketiga, dan kolom keempat diisi angka keempat. Angka yang tersedia ada 10, sehingga angka pertamanya 10, angka kedua 10, angka ketiga 10, angka keempat juga 10. Sehingga banyaknya plat kendaraan yang tersusun adalah 10 dikalikan 10 dikalikan 10 kalikan 10 ada 10.000. Perhatikan beberapa macam HP dan provider di Indonesia. Bisakah kita membuat macam-macam kombinasi pasangan HP provider yang mungkin? Ini ada beberapa macam HP dan provider yang ada di Indonesia. Misalkan HP yang dimiliki itu ada HP Nokia, HP Redmi, HP Realme, HP Oppo, dan Samsung. Ada 6 HP, ada 5 HP yang dimiliki.
Kemudian kartu yang dimiliki itu ada kartu simpati, kartu AS, kartu Indosat, Axis, Tri, dan Smartfren. Ada 6 buah kartu yang dimiliki. Dengan menggunakan aturan perkalian, diperoleh banyaknya kemungkinan pemasangan kartu dan HP adalah banyak HP dikalikan banyak kartu. Banyak HP-nya ada 5, banyak kartunya ada 6, sehingga ada 30 pasang. Kemudian, permasalahan berikutnya, disediakan angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita diminta menentukan banyak angka ratusan yang dapat dibentuk. Yang kedua, banyaknya angka ratusan yang dibentuk jika tidak boleh ada angka yang sama. Ketiga, banyak angka ratusan ganjil yang dapat dibentuk. Keempat, banyak angka ratusan genap yang dapat dibentuk. 5. Banyak angka ratusan ganjil yang dapat dibentuk jika tidak boleh terdapat angka kembar. Kemudian, banyak angka ratusan genap yang terbentuk jika tidak boleh memuat angka kembar. Terakhir, banyak angka ratusan kurang dari 500. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam jenis angka ratusan. Semuanya sama-sama ratusan, tapi dengan embel-embel yang berbeda. Ada satu lagi, banyak angka antara 300 sampai 500. Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, angka ratusan yang terdiri dari 3 angka. Angka ratusan itu terdiri dari 3 digit. Digit pertama itu angka ratusan, digit kedua angka puluhan, dan digit ketiga angka satuan. Karena ada 3 digit, kita siapkan 3 kolom. Kolom pertama itu dapat diisi oleh semua angka. Tadi angkanya ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 angka. Sehingga kolom pertama pada kolom angka ratusan itu ada 5 cara. Kemudian yang kedua juga ada 5 cara. Kenapa? Karena semua bilangan itu bisa masuk. Ada 5 bilangan, 2, 3, 4, 5, 6 semua bisa masuk. Dan angka satuan pun sama, ada 5 angka semua bisa masuk, ada 5 cara. Sehingga banyak susunan angka yang terbentuk adalah 5 dikalikan 5 dikalikan 5 sebanyak 125 angka. Di sini di dalam kaidah pencacahan terutama aturan perkalian itu kita hanya menghitung banyaknya angka yang tersusun terlepas dari angka apa saja. Jadi kalau di sini kita hanya menghitung banyaknya angka, kita dapat menggunakan aturan perkalian. Kalau kita mau mencari angka berapa saja yang mungkin tersusun, itu kita bisa menggunakan cara manual. Yang kedua, banyak angka ratusan yang dapat dibentuk jika tidak boleh ada angka yang sama. Langkah pertama, pada kolom ratusan, semua angka bisa masuk, artinya semua angka memenuhi, ada 5. Ingat ya angkanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada kolom puluhan itu hanya ada 4 cara, alias satu angka tidak memenuhi. Karena apa? Jika dimasukkan akan membentuk angka kembar. Contohnya saja, pada angka ratusan ada angka 2 masuk. Kalau di puluhan angka 2 dimasukkan lagi, artinya akan membentuk angka kembar. Padahal permintaannya yang B ini tidak boleh ada angka yang sama. Sehingga dalam puluhan itu satu angka tidak memenuhi. Sehingga kalau awalnya ada 5 angka, dikurangi 1 menjadi 4 angka. Kemudian yang satuan juga sama. Kalau misalnya angka 2 sudah dipakai di ratusan atau puluhan, itu di satuan tidak boleh. Misalnya angka 2 di ratusan, angka 3 di puluhan. Kalau di satuan kita memasukkan angka 2 atau 3 lagi, akan menghasilkan angka yang kembar. Sehingga di satuan ini dikurangi 1 lagi. Kalau awalnya ada 5 angka, di puluhan kurangi 1 tinggal 4 angka, di satuan kurangkan 1 lagi menjadi 3 angka. Banyaknya susunan yang dapat terbentuk adalah 5 dikalikan 4 kalikan 3.
banyak angka ratusan, banyak angka puluhan, dan banyak angka satuan. Sehingga ada 60 angka. Jelas ya? Kemudian, yang ketiga, banyak angka ratusan ganjil yang terbentuk. Angka ratusan ganjil itu pasti yang belakang sendiri di angka satuannya ini diisi oleh angka ganjil. Coba kalian bayangkan, 200. Belakangnya adalah bilangan genap, sehingga dia disebut bilangan genap. 202, bilangan genap, sehingga karena belakangnya bilangan genap, kita sebut sebagai bilangan genap. 203, belakang sendiri angka 3. 3 itu angka ganjil sehingga disebut dengan bilangan ganjil. Jadi kalau kita diminta menentukan angka ganjil atau genap, kita lihat angka di digit yang paling belakang ini di angka satuan. Kalau angka ratusan ganjil berarti nanti satuannya ini hanya dapat diisi oleh angka ganjil. Di mana angka ganjil dari angka yang disediakan itu hanya ada angka 3 dan 5. Banyaknya ada berapa? Banyaknya ada 2. Ingat ya, dalam mengisikan di sini kita bukan menyebutkan angkanya berapa aja, tapi kita isikan banyak angka yang memenuhi. Angkanya ada 3 dan 5, sehingga banyaknya angka ada 2. Nanti di dalam angka satuan ini dapat ditempati oleh 2 angka. Kemudian kita ke ratusan. Untuk yang ratusan ini tidak ada masalah, semua angka bisa memenuhi, baik itu angka 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya angka yang terbentuk, banyaknya angka yang dapat menempati angka ratusan ini, semua angka bisa memenuhi ada 5 angka. Kemudian untuk yang puluhan itu juga tidak ada masalah, sehingga banyaknya angka yang dapat memenuhi ada 5. Sehingga banyak angka yang terbentuk adalah angka ratusan, ini ada 5, kemudian angka puluhan ada 5, angka satuan ada 2. Dikalikan 5 kali 5 kali 2 ada 50 angka. Jadi banyak angka ratusan ganjil yang terbentuk itu ada 50 angka. Kemudian berikutnya, banyak angka ratusan genap yang dapat dibentuk. Untuk angka ganjil genap itu kita lihat yang pertama, angka satuannya. Sama seperti halnya dengan angka ganjil, angka genap ini belakang sendiri hanya dapat diisi oleh angka genap saja. Di mana angka genap yang diketahui itu ada 2, 4, dan 6. Banyaknya bilangan ada 3, sehingga pada kolom ketiga ini, kolom angka satuan itu dapat diisi oleh 3 angka. Kemudian yang ratusan tidak ada masalah, semua angka bisa masuk, sehingga banyaknya cara ada 5. Untuk yang puluhan tidak ada masalah juga, sehingga 5 angka bisa masuk semua, ada 5 cara. Jadi, banyaknya angka yang terbentuk nanti adalah ini yang ratusan ada 5, puluhan ada 5, satuannya ada 3. 5 kali 5 kali 3 ada 75. Sehingga banyak angka ratusan genap yang dapat dibentuk adalah 75 angka. Berikutnya, banyak angka ratusan ganjil yang dapat dibentuk jika tidak boleh terdapat angka kembar atau angka yang sama. Kita siapkan 3 kolom, ada kata-kata ganjil genap, lihat di angka satuannya. Bilangan ganjil yang memenuhi itu adalah 3 dan 5. Banyaknya bilangan ada 2, sehingga nanti di satuan ini dapat diisi oleh 2 cara. Kemudian, angka ratusan. Ini ada kata-kata tidak boleh terdapat angka kembar pada soalnya. Sehingga kita ingat lagi yang tadi, jika tidak boleh ada angka kembar, nanti pada pengisian kedua dikurangi 1. Kita anggap pengisian kolom satuan ini sebagai pengisian pertama. Kemudian pengisian angka ratusan dianggap sebagai pengisian kedua. Nah, banyak pengisian di angka ratusan ini yang awalnya hanya ada 5 angka, dikurangi 1 menjadi 4 angka. Masih ingat ya kenapa dikurangi 1? Karena kalau tidak akan
menimbulkan angka kembar. Pada yang puluhan juga, dari 4 cara ini kita kurangkan satu lagi, atau dari awalnya 5 kita kurangi 2. Kurangi 1 di ratusan, kurangi 1 lagi di puluhan, sehingga ada 3 cara. Banyaknya angka yang terbentuk itu ada 4 angka, 3 angka, 2 angka. Kita kalikan ada 4 kali 3 kali 2 ada 24 angka. Kemudian banyak angka ratusan genap yang terbentuk jika tidak boleh memuat angka kembar. Angka ratusan terdiri dari 3 digit, kita siapkan 3 kolom. Yang belakang sendiri angka genap. Angka genap angkanya 2, 4, dan 6, ada 3 angka. Kemudian angka ratusan sudah mulai dikurangi 1, karena tidak boleh memuat angka kembar, jadi hanya 4 cara. Yang puluhan kita kurangkan 1 lagi, ada 3 cara. Sehingga banyaknya angka adalah 4 dikalikan 3 dikalikan 3. Ada 36 angka ratusan genap yang tidak kembar yang terbentuk. Kemudian, banyak angka ratusan kurang dari 500. Ini bilangan ratusan juga, kita siapkan 3 kolom. Kalau kita lihat kurang dari 500, kita lihat yang digit pertama ini. Angkanya kurang dari 5. Kalau yang belakang tidak ada masalah, jadi nanti semua angka bisa masuk, ada 5 cara. Yang satuan juga semua angka bisa masuk, ada 5 cara. Kemudian, pada angka ratusan, yang masuk, yang bisa memenuhi, itu hanya angka kurang dari 5, yaitu angka 2, 3, dan 4. 5 ikut tidak? Tidak. Kenapa? Kalau 5 ikut, nanti akan menghasilkan angka yang lebih dari 500. Sementara yang diminta kurang dari 500. Sehingga yang ratusan ini hanya angka 2, 3, 4 yang memenuhi. Ada 3 cara. Kita hitung hasilnya. 3 dikalikan 5 dikalikan 5. Ada 75 angka ratusan kurang dari 500. Kemudian banyak angka antara 300 sampai 500. Angka ratusannya dulu yang ada ketentuan, hanya angka 3 dan 4 saja yang bisa masuk. 5 masuk tidak? Tidak. Karena kalau 5 masuk, nanti dia akan menghasilkan angka lebih dari 500. 3 ikut tidak? Ikut. Kenapa 3 ikut, 5 tidak? Karena yang diminta angka lebih dari 300. Kalau lebih dari 300, digit pertama 3 itu dia ikut. Sehingga hanya angka 3 dan 4 yang memenuhi pada ratusan. Ada 2 angka. Yang puluhan ada 5 angka, yang satuan 5 angka. Kita kalikan 2 kalikan 5 kalikan 5 ada 50 angka. Berikutnya, banyak angka ratusan lebih dari 400. Langkah pertama, ini untuk yang ratusan, itu angka yang lebih dari atau sama dengan 4. Jadi 4-nya ikut, karena angka 4, ini angka berapa itu sudah lebih dari 400. Sehingga 4-nya ikut, berarti angka yang memenuhi 4, 5, 6, ada 3 angka. Kemudian untuk yang puluhan tidak ada masalah, semua bisa masuk, ada 5 cara. Kemudian yang satuan juga 5 cara. Totalnya ada 3 dikalikan 5 kalikan 5 ada 75. Kemudian banyak angka ratusan genap lebih dari 400. Ini ada 3 syarat. Syarat pertama genap, syarat kedua lebih dari 400. Syarat yang pertama dulu, yang genap. Ini kalau genap berarti kita lihat yang satuan. Di satuan ini hanya bisa diisi oleh angka genap, yaitu 2, 4, dan 6. Ada 3 angka. Kemudian untuk yang ratusan itu lebih dari 400. Kalau lebih dari 400 berarti angka 4 ikut, 4, 5, 6. Ada 3 angka. Yang puluhan tidak ada masalah, ada 5. Jadi totalnya ada 3 kali 5 kali 3. Ada 45 angka.
Berikutnya, banyak angka ratusan ganjil lebih dari 400. Untuk angka syarat pertama itu ada ganjil. Syarat keduanya lebih dari 400. Syarat pertama yang ganjil itu diisi oleh angka ganjil saja, yaitu 3 dan 5, ada 2 angka. Yang ratusan lebih dari 4, lebih dari atau sama dengan 4, berarti 4-nya ikut. 4, 5, dan 6, ada 3 cara. Kemudian yang puluhan tidak ada masalah, semua angka bisa masuk sehingga ada 5 cara. Banyak angka yang terbentuk adalah 3 kali 5 kali 2, ada 30 cara. Sekarang banyak angka antara 300 sampai 500 ganjil. Ada 2 syarat juga, yang pertama 300 sampai 500, yang keduanya ganjil. Yang pertama dulu, antara 300 sampai 500, berarti 3-nya ikut, kemudian angka 4, 5-nya tidak ikut. Nanti kalau 5-nya ikut, dia akan membentuk angka lebih dari 500, sehingga ada 2 cara untuk yang ratusan. Syarat kedua yang ganjil. Yang ganjil angkanya 3 dan 5, sehingga ada 2 angka. Kemudian yang puluhan tidak ada masalah, sehingga totalnya ada 2 kali 5 kali 2, ada 20. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk penyusunan angka yang terakhir ya. Banyak angka antara 300 sampai dengan 500. Bilangan yang diminta adalah bilangan ganjil, juga berlainan. Berarti yang diminta lebih dari 300 tapi kurang dari 500, bilangannya ganjil dan tidak boleh memuat angka yang sama. Dari angka yang tersedia di awal itu soalnya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 3 syarat. Syarat pertama bilangannya ganjil, syarat kedua antara 300 dan 500, dan syarat ketiganya berlainan. Untuk antara 300 dan 500 ini nanti ada di angka ratusan, syarat sebagai angka ratusannya. Kemudian ganjil ini nanti untuk angka satuannya. Kemudian yang tengah ini, yang puluhan, itu yang angka berlainannya ini. Ini sudah kompleks sekali. Kalau yang awalnya hanya 2 syarat, yang pertama 1 syarat, yang kedua 2 syarat, sekarang ketiga syarat. Ini kalau kita gunakan secara langsung, ini akan menimbulkan dilema juga, karena kadang hasilnya tidak sesuai. Kita isikan dulu yang pertama ini, untuk syarat bilangan ganjil, angka satuannya hanya diisi oleh bilangan ganjil. 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, 6 ganjil, 6 genap. Jadi yang ganjil hanya bilangan 3 dan 5. Ini ada 2 buah bilangan ganjil, yaitu bilangan 3 dan 5. Kemudian untuk ratusana, lihat ratusannya. Yang ratusan lebih dari 300, berarti 3 ini ikut. Kemudian 4 juga lebih dari 300. Kalau 5 itu nanti, kalau ratusannya sudah mulai 5, nanti dia akan lebih dari 500. Jadi dia sudah tidak memenuhi. Yang memenuhi itu hanya angka 3 dan 4 di sini. Ada 2 buah bilangan. Kemudian yang sini nanti karena tidak boleh ada angka yang sama atau berlainan begitu maksudnya. Ini nanti pengisian pertama, ini pengisian kedua sudah mulai dikurangi 1, nanti yang ke sini pengisian kedua, jadi sudah mulai dikurangi 1 lagi, jadi dikurangi 2. Kalau yang awalnya ada 5 angka, dikurangi 1, kurangi 1, berarti sini tinggal 3. Nah, kemudian untuk penghitungan kita tidak bisa melakukan secara langsung, karena kalau kita hitung secara langsung hasilnya bisa jadi tidak sesuai. Jadi langkah paling aman itu kita pecah. Kita pecah ininya dulu. Kita hitung satu persatu dari bilangan satuannya. Satuannya kan ada 3 dan 5. Kita pecah, ini yang 3, ini 5. Nah, kita lihat kejadian pertama ini, kejadian untuk bilangan satuannya 3. Kalau bilangan satuannya 3, kemudian tidak boleh ada angka yang sama atau angkanya itu harus berlainan semua. Kalau kita lihat pada bilangan ratusan ini angka 3, boleh tidak? Tidak boleh ya.
Kenapa tidak boleh? Karena kalau sini 3 akan menghasilkan bilangan kembar. Jadi angka 3 ini tidak memenuhi. Di dalam ratusan hanya ada 3 dan 4 yang memenuhi. Tapi 3 terkendala tidak boleh sama dengan ini. Kemudian 4-nya yang bisa masuk. Jadi hanya ada satu bilangan yang bisa masuk, yaitu bilangan 4. Kemudian yang sini untuk bilangan puluhannya, karena ini pengisian pertama, pengisian kedua, pengisian ketiga. Ini semuanya kurang 1, kurang 1. Berarti ini tinggal 3. Saya ulangi lagi. Di sini kita pecah satu per satu. Jadi kita masukkan yang satuannya ini kita pecah 3 di sini, 5 di sini. Untuk yang satuan 3 ini kita sebut sebagai kejadian pertama. Nanti kita lihat angka ratusan yang memenuhi itu 3 dan 4. 3 tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau di sini 3, di sini 3, nanti menghasilkan angka yang kembar. Jadi nanti hanya 4 yang memenuhi. Jadi untuk satuan hanya satu angka, yaitu bilangan 3. Kemudian untuk ratusan hanya satu angka, yaitu bilangan 4. Dan puluhannya hanya 3 yang memenuhi. Karena dari 5 ini kita kurangi 1, tinggal 3. Kemudian kita hitung hasilnya. 1 dikalikan 3 dikalikan 1. Hasilnya adalah 3 bilangan. Kemudian untuk yang kejadian 2 ini kita lihat syaratnya angka 5 ini. Di satuannya kita pakai angka 5. Kita lihat kalau di angka satuannya 5 ada satu bilangan yaitu angka 5 ini. Kemudian kita lihat angka ratusan. Ratusan itu yang memenuhi hanya 3 dan 4. Bagaimana? Adakah yang sama dengan 5? Tidak. Jadi kalau sini 5, sini 3 dan 4 itu tidak ada bilangan yang sama. Artinya dua bilangan ini tidak terkendala angka berlainan. Ini sudah angka berlainan, jadi tidak terkendala. Jadi angka ratusan ini dua angka yang bisa memenuhi yaitu angka 3 dan 4. Kemudian untuk yang puluhannya, yang memenuhi sama dengan ini ada 3. Dari 5 dikurangi 1, kurangi 1. Kemudian kita hitung semuanya. Ini ada 1, ini 2, ini 3. Kita hitung 2 dikalikan 3 kalikan 1 hasilnya ada 6. Kemudian banyak angka yang tersusun berapa? Ya kita jumlahkan aja. Kejadian pertama ada 3, kejadian kedua ada 6. Jadi totalnya adalah 3 tambah 6 yaitu 9. Bagaimana? Sudah ada gambaran ya? Semakin jelas. Yang lain bisa dicoba sendiri. Mungkin antara bilangannya lebih dari 300, dia genap, tidak boleh berlainan, begitu. Atau mungkin bilangannya lebih dari 500, kemudian nanti harus habis dibagi 2, kemudian nanti tidak boleh ada yang sama. Kalau tidak boleh ada yang sama, nanti dikurangi satu-satu. Kemudian kalau harus habis dibagi 2, berarti nanti bilangan itu bilangan genap. Begitu ya. Saya rasa ini sudah lebih paham lagi dengan melihat syarat yang berbagai syarat ini. Silakan nanti yang lain bisa dicoba-coba sendiri. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.